Together now, what's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidatul Qurani, Prodi Hukum Keluarga di Universitas Nurul Jadid. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan virus corona dan bagaimana cara penanganannya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara pencegahan virus corona, baiknya kita mengetahui dulu apa itu virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Virus yang infeksi yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga berujung pada kematian. Nah teman-teman, virus ini sebenarnya adalah jenis virus baru yang menyerang pada manusia. Walaupun sebenarnya virus ini lebih rentan menyerang pada para lansia atau orang yang berumur lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan virus ini dapat menyerang pada anak-anak, bayi, ibu hamil, menyusui, ataupun orang dewasa. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari virus ini, dan pencegahan-pencegahan apa saja yang bisa kita upayakan? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah menjaga jarak dari orang lain, yakni menjaga jaraknya berapa meter? Menjaga jaraknya itu 2 meter dari orang lain. Jadi ketika kita ada di kerumunan, ada di tempat umum, atau berada dimanapun, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Yang kedua, jangan lupa pakai masker ya. Setiap kali kita akan keluar rumah ke tempat ramai, lebih-lebih ke tempat pusat perbelanjaan, kita jangan sampai lupa untuk menggunakan masker. Masker yang seperti ini ya. Bukan masker untuk kecantikan. Masker yang digunakan itu masker seperti ini, masker kain, oke? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah rutin mencuci tangan setiap kali kita datang dari tempat umum, datang dari luar. Pokoknya setiap kali kita keluar rumah, kita setelah kembali ke rumah jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga teman-teman, kita harus sudah mulai membiasakan gaya hidup sehat. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga rutin setiap hari atau jalan-jalan santai sore hari, itu sudah bisa dikatakan dengan olahraga. Yang kedua, kita menerapkan pola makanan yang bergizi. Kita setiap hari harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, yang terakhir, kita jangan begadang. Jangan terlalu sering begadang jika hal itu tidak terlalu penting untuk dilakukan. Jika tidak ada kegiatan yang memaksakan kita untuk begadang, sebaiknya jangan begadang. Yang terakhir, rutinlah berjemur setiap hari. Berjemur bagaimana? Berjemur yang bagus ialah yang dimulai dari jam 9 sampai jam 11 siang. Bukan berarti kita harus berjemur dalam 2 jam ya. Kita itu hanya perlu berjemur maksimalnya 15 menit. Minimalnya 10 menit sampai 15 menit itu saja. Jadi tidak perlu sampai dari jam 9 sampai jam 11 siang kita berjemur. Oke? Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mengalami salah satu dari gejala yang saya sebutkan di awal, yang sudah saya paparkan di awal, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memeriksakan diri kepada dokter. Menanyakan bagaimana kondisi kita, atau melakukan penanganan secara mandiri di rumah. Seperti apa penanganan mandiri yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama, menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, yang kedua, kita menggunakan fasilitas yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya seperti alat makan yang beda, alat mandi yang kita tidak kumpulkan, yang maksudnya kita pisahkan dengan milik anggota keluarga yang lain, dan juga kita harus di kamar yang beda dengan anggota keluarga yang lain. Berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu menjaga kebersihan, rutin berolahraga, dan yang terakhir yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah tetap menjalani gaya hidup sehat. Nah teman-teman, jika ada salah satu dari orang-orang terdekat kita dinyatakan positif
terinfeksi virus ini, yang perlu kita lakukan adalah memberi dukungan yang besar, memberi kepedulian yang sangat hebat untuk orang tersebut. Jangan sampai mengucilkan orang tersebut karena penyakitnya, karena salah satu faktor kesembuhan yang diperlukan oleh orang yang terjangkit ini adalah semangat dari keluarga, semangat dari orang terdekat, dan kepedulian kita akan membangkitkan semangatnya untuk cepat sembuh. Ingat, jaga jarak bukan berarti kita antisosial. Kepedulian tetap bisa disalurkan walau tidak dengan bertatap muka langsung. Baik teman-teman, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan tentang virus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita berbagi tentang informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.